Bayangin, ada era di mana anak-anak usia 5 tahun literally bekerja 14 jam sehari di pabrik gelap, kotor, dan berbahaya. Mereka bukan main-main, tapi jadi roda penggerak utama mesin-mesin raksasa yang mengubah dunia. Gila sih, ini bukan dongeng horor, tapi kenyataan pahit di balik kemegahan revolusi industri yang jarang diceritakan. Sebelum semua itu, dunia bergerak lambat. Pertanian jadi tulang punggung, hidup sederhana. Tapi, tiba-tiba, janji kemajuan membahana. Mesin uap, penemuan baru, semua seolah menjanjikan masa depan cerah, era di mana kemakmuran akan melimpah ruah. Semua orang ingin jadi bagian dari kemajuan ini, apapun harganya. Di balik janji manis itu, muncul para visioner industri, pemilik pabrik ambisius dan investor haus keuntungan. Mereka melihat peluang emas di setiap penemuan baru, tapi ambisi mereka punya sisi gelap yang tak terbayangkan. Bagi mereka, buruh adalah komoditas, dan yang termurah adalah yang terbaik untuk mempercepat akumulasi kekayaan. Permintaan akan tenaga kerja murah meledak seiring pabrik-pabrik baru bermunculan di setiap kota. Anak-anak yang tak punya pilihan di pedesaan miskin, atau yatim piatu yang terlantar, jadi sasaran empuk. Mereka diselamatkan dari kemiskinan, tapi digiring ke neraka dunia, memulai siklus eksploitasi yang tak terbayangkan. Kondisi kerja semakin brutal dan tak manusiawi. Jam kerja tak kenal ampun, upah minim yang hanya cukup untuk bertahan hidup, dan bahaya mengintai di setiap sudut pabrik yang penuh mesin. Tangan-tangan kecil mereka sempurna untuk menjangkau sela-sela mesin, tapi seringkali berakhir cacat, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan tewas mengenaskan. Ini bukan lagi soal kerja, tapi perbudakan modern terselubung. Para pemilik modal ini nggak tinggal diam saat ada upaya perubahan. Mereka membentuk aliansi rahasia, melobi pemerintah mati-matian agar undang-undang perlindungan anak tidak disahkan. Ternyata, keuntungan ratusan persen lebih penting daripada nyawa dan masa depan generasi muda. Ada intrik gelap dan pengkhianatan moral di balik setiap penolakan regulasi yang seharusnya melindungi. Ketidakadilan ini nggak bisa terus ditutup-tutupi. Kecelakaan massal yang mengerikan, penyakit menular yang merajalela di permukiman kumuh buruh anak, hingga laporan-laporan mengerikan dari para aktivis mulai bocor. Momen paling dramatis mungkin saat ada protes besar buruh atau investigasi parlemen yang akhirnya mengungkap kebobrokan sistem ini, memicu kemarahan publik. Dampaknya langsung terasa dan sangat menghancurkan. Ribuan, bahkan jutaan anak-anak kehilangan masa kecil, kesehatan, dan kesempatan pendidikan yang layak. Generasi yang seharusnya jadi harapan, malah jadi korban sistemik. Masyarakat terpecah, ada yang membela status quo, ada yang jijik. Bekas luka fisik dan mental mereka jadi saksi bisu kebiadaban era itu, sebuah warisan trauma yang panjang. Bertahun-tahun kemudian, barulah dokumen-dokumen rahasia terungkap ke publik. Laporan inspeksi yang sengaja disembunyikan, surat-surat dari aktivis yang diabaikan, atau pengakuan dari mantan manajer pabrik yang kini dihantui rasa bersalah. Ternyata, skala eksploitasi itu jauh lebih parah dari yang kita kira, bro. SIS, sebuah twist sejarah yang membongkar kebohongan kolektif. Buku sejarah kita seringkali fokus pada inovasi dan kemajuan teknologi yang revolusioner. Tapi, jarang sekali membahas secara detail berapa banyak nyawa anak-anak yang jadi tumbal kemajuan tersebut. Ini adalah sisi gelap yang sengaja ditutupi, agar narasi kemajuan tetap terlihat bersih, heroik, dan tanpa celah, sebuah kebenaran yang pahit. Dari abu penderitaan ini, muncul gerakan buruh dan perlindungan anak yang kita kenal sekarang. Undang-undang ketenagakerjaan modern, hak anak, semua adalah buah dari perjuangan pahit di era itu.
Tapi, jangan salah, eksploitasi anak masih ada di sudut-sudut gelap dunia kita hari ini, mengingatkan kita bahwa perjuangan belum selesai. Pelajaran dari revolusi industri itu jelas, kemajuan tanpa etika adalah bencana yang akan selalu memakan korban. Penting banget buat kita terus kritis dan sadar sejarah, agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Menurut kalian, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah kelam ini? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah.